Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Di video ketiga, kita sudah membahas ya transaksi 1 sampai transaksi 9 ya. Selanjutnya di video keempat ini kita akan bahas transaksi 10 sampai dengan transaksi 17 ya. Jadi cara menjurnalnya ini saya bagi ke dalam beberapa jenis video ya, ke beberapa bagian video supaya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan dan juga agar videonya tidak terlalu panjang seperti itu. Oke, untuk mencatat transaksi 10 sampai 17, cara yang kita gunakan juga sama ya. Saya sudah buatkan di sini. Nah, di sini ada saya buatkan panduan ringkas ya. Pada intinya asal kita memahami dari transaksi yang terjadi, kita bisa dengan mudah menjurnal ya, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menganalisis transaksi tersebut ya. Bukti transaksi kita analisa, transaksinya seperti ini maka dicatat di sini. Oke, kita langsung ke video ke transaksi nomor 10 ya. Oke. Oke, transaksi nomor 10 di sini PT Margonda kepada UD Buana ya. Nah, di sini faktur. Berarti ini transaksi PT Margonda ini merupakan supplier kita kepada PT UD Buana. Berarti UD Buana melakukan pembelian barang kepada PT Margonda. Karena di sini faktur, berarti transaksi 10 ini adalah pembelian secara kredit. Ya. Oke, kita sudah analisa pembelian secara kredit. Berarti transaksi pembelian kredit ini kita catat di menu purchase, kemudian enter purchase ya. Oke, suppliernya kita pilih, suppliernya PT Margonda. Termnya ini bukan COD ya. Kita pilih ini in given of days, ini kita isi 30 ya. 30. Klik OK. Ya. Kemudian purchase. Purchase ini kita isi dengan nomor transaksi. Di sini kita bisa lihat transaksinya F05 ya. Jadi kita ketik juga di sini F05. Tanggalnya bisa dilihat tanggal 10 Desember 2020. Maka di sini 10 12 2020. Oke, supplier inf ini kita bisa kosongkan. Oke, selanjutnya kuantitasnya 11 ya, HP. Bill kita ketik 11, tekan tab terus, pilih HP ya, HP. Harga belinya 16 juta. Oke, selanjutnya 10 unit Dell. Tekan tab terus, pilih Dell. Harga belinya 12.500.000. Ya, kita langsung lihat ya totalnya di sini, total amount 331.100.000 ya, sudah sama di sini. Ini pembelian kredit, maka pay to date tidak perlu diisi ya. Oke, ini sudah betul jurnalnya. Kita record. Kita klik record. Ini ignore all saja ya. Oke. Kita coba cek jurnalnya di sini di jurnal. Nah, ini jurnalnya ya, yang di debit ada dua, persediaan barang dengan PP masukan, yang di kredit utang dagang. Karena ini pembelian barang secara kredit. Mungkin ada yang bertanya kenapa jurnalnya seperti ini, karena metode pencatatan, metode jurnal yang digunakan adalah metode perpetual ya. Kalau metode perpetual, setiap membeli barang yang di debit adalah persediaan ya, bukan pembelian. Oke, kita lanjut transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya, transaksi nomor 11. Kita bisa lihat di sini PT Margonda kepada UD Buana. Di sini adalah nota kredit. Nah, PT Margonda ini adalah supplier kita. Karena di sini ada nota kredit, berarti ini transaksi retur pembelian. Ya, seperti itu. Transaksi retur pembelian. Transaksi retur pembelian ini kita catat di purchase, enter purchase juga ya. Oke, kita catat suppliernya, kita pilih PT Margonda. Ini kita ganti ya. Ini given of days-nya, ini balance due day-nya isi 30 ya. Seperti di transaksi tadi. Selanjutnya, karena ini retur, nanti kita min ya. HP-nya min 1. Bill-nya min 1. Tekan tab terus. Ini HP. Harganya 16 juta, sudah betul. Min 2, Dell.
Harganya 12.500.000. Kita lihat ya, di total amount 45.100.000, sama seperti ini. Oke, sudah betul. Kita record ya. Cara recordnya, klik record. Ini kalau muncul seperti ini, kita klik ignore all ya. Oke. Nah, perhatikan setiap kita selesai mencatat retur penjualan maupun retur pembelian, kita harus register dulu ya. Kita klik register di sini. Kemudian masuk ke sini, return and debit, klik. Nah, oke, selanjutnya kita klik ini apply to purchase, klik. ID-nya kita lihat ya, transaksinya di sini F05 ya. F05. Tanggalnya lihat tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 12 2020. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita tadi membeli barang 351.100.000. Kemudian ada retur ya, 45.100.000. Kita klik di sini. Nah, sudah betul ya, 45.100.000. Kita klik record. Ya, seperti itu ya. Itu tadi cara mencatat transaksi apa namanya? Retur pembelian ya, seperti itu. Ntar ini saya ubah dulu modelnya. Oke, lanjut. Transaksi 11 sudah. Kita lanjut transaksi 12 ya. Transaksi 12, kalau kita lihat di sini bukti penerimaan kas dari Digital Elex. Digital Elex ini adalah customer kita. Berarti UD Buana menerima pembayaran piutang dagang. Nah, menerima pembayaran piutang dagang. Penerimaan piutang dagang itu dicatat di sales receipt payment ya. Perhatikan, receipt payment berbeda dengan receipt money. Receipt money itu kita menerima kas selain dari piutang dagang. Karena yang kita terima ini adalah piutang dagang, maka dicatat di receipt payment. Oke, customernya kita lihat Digital Elex. Digital Elex, ya. ID-nya kita lihat BKM 123 ya, ini. Tanggalnya tanggal 12 ini. Perhatikan tanggal 12 2020. Amount receipt, jumlah uang yang diterima. Di sini 180.400.000. 180.400.000. Nah, yang mana kita klik di sini, kita lihat di sini kita terima tanggal ini. Tanggal faktur tanggal 6 Desember. Berarti kita klik di sini ya. Sini. Nah, seperti itu ya. Kliknya bukan di atas tapi di bawah. Kenapa di bawah? Lihat di date-nya ya. Di sini faktur yang kita terima, piutang dagang yang kita terima itu transaksi pada tanggal 6 Desember ya. Berarti kita kliknya di bawah di sini. Oke. Selanjutnya kita klik record. Ya. Kita bisa cek jurnalnya di sini, klik jurnal. Ini ya, yang di debit kas di bank, di debit ini kredit piutang dagang ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Transaksi yang ke-13. Nah, transaksi ke-13 di sini sudah ada tertulis penjualan tunai ya. Penjualan tunai. Berarti kita catat di sales, enter sales. Customernya di sini tidak ada. Berarti kita buat sendiri ya customernya. Kita klik new saja di sini. Namanya penjualan tunai gitu aja. Penjualan tunai. Kita klik OK. Kita klik penjualan tunai. Ya, ini termnya sudah betul ya COD karena penjualan tunai. Invoice-nya kita lihat di transaksi ya. Di transaksi KN01. Nomor transaksinya. Berarti kita catat juga di invoice seperti itu sama. Tanggalnya tanggal 13. Ini kita ganti 13. Oke. Sip. 7 unit HP ya. Kita isi ketik 7, tekan tab terus, pilih HP. Harga belinya ya, harga jualnya 18 juta. 23. Oke, lanjut. 8 unit Dell. Tekan tab. Harga jualnya 14.500. Ya. Kita bisa lihat ya di totalnya, total amount-nya 266.200.000. Nah, karena ini penjualan tunai, berarti pay today kita isi. Pay today kita isi dengan total harganya ya, yaitu Rp266.200.000. Nah, ini payment method kita ganti juga ya, cash. Sebetulnya
payment method diganti atau tidak pengaruh, ke jurnal ya. Namun sebaiknya kita isi ya sesuai dengan transaksinya. Oke, kita record, klik record, ignore all ya. Sudah selesai. Kita lihat jurnalnya di sini, transaction jurnal. Nah, jurnalnya kalau kita lihat di sini tanggal 13 penjualan tunai yang di debit piutang dagang, harusnya kan kas. Sebetulnya enggak begitu ya. Jurnalnya sudah betul, hanya saja di Mayop Accounting atau di ABS Accounting yang masuk di sales ini yang dimasukkannya yang tunainya yang kreditnya dulu. Sebetulnya ada case-nya. Case-nya masuk di sini. Bisa dilihat di all ya, di all saja. Tampil semua. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini piutang dagang 266.200.000 di kredit. Di sini yang di debit 266.200.000. Jadi debit sama kredit piutang dagang sama, otomatis dia kosong. Nah, di sini ada kas di bank di debit begitu. Jadi jurnalnya sebetulnya sama saja dengan yang kita gunakan ya, hanya saja di Mayop menjurnalnya 2 kali begitu ya. Oke, kita close. Transaksi 13 sudah, kita lanjut transaksi 14 ya. Transaksi 14 di sini bukti penerimaan kas. Dari siapa? Dari Digital Elect. Digital Elect adalah customer kita. Berarti terjadi transaksi penerimaan piutang ya. Oke. Ini kita catat di sales receipt payment. Oke, customer-nya kita pilih Digital Elect. ID-nya kita lihat ya di soal nomor transaksi. Tanggalnya tanggal 14. Jumlah yang diterima 28.600 ya, amount receipt 28.600. Nah, kita klik di mana amount plate-nya, kita lihat di soal. Di soal kita terima piutang dagang tertanggal 29 November ya. Berarti ini ya, tanggal 29 November. Berarti kita kliknya di paling kanan, amount plate, bukan yang paling bawah ya. Yang paling bawah ini tanggal 6 Desember. Oke, kita klik di sini. Jadi total piutang kita sama Digital Elect 28.600, dia bayar juga 28.600. Berarti piutang kita sama si Digital Elect sudah habis ya, sudah habis. Kita klik record. Oke. Cek jurnalnya ya di sini. Nah, ini kas di bank di debit, yang di kredit piutang dagang ya. Oke, sudah betul. Lanjut transaksi yang ke-15. Transaksi yang ke-15 ini adalah pengeluaran kas ya 1.500.000, pembayaran PPN untuk bulan November ya. Oke, berarti di sini kita bayar hutang PPN ya, hutang PPN 1.500.000. Tadi di kebijakan akuntansi perusahaan pembayaran uang kas keluar di atas 1 juta itu menggunakan kas di bank ya. Nah, karena ini kas keluar selain dari pembayaran utang dagang, maka dicatat di banking spend money. Oke, ini kas di bank sudah betul. Cek number. Kita masukkan nomor transaksinya. Tanggalnya tanggal 15 ya, 15 Desember. Amount, jumlah uang yang dikeluarkan 1.500.000. Nah, berarti akunnya adalah PPN payable ya. PPN payable. PPN payable, utang PPN ya. Seperti ini. 1.500.000 ya, seperti itu. Sudah betul, kita klik record. Ya, kita bisa lihat jurnalnya di sini. Yang di debit adalah utang PPN, yang di kredit kas di bank ya. Oke. Lanjut, transaksi yang ke-16. Transaksi ke-16 ini adalah faktur ya. Di sini kepada JBLX. JBLX ini adalah customer kita, customer dari UD Buana. Berarti ini transaksi penjualan secara kredit ya, seperti itu. Berarti dicatat di menu sales, enter sales. Oke, customernya kita pilih JBLX. Termnya kita ganti ya. Ini kita 30. Oke, invoice-nya F12.2. Tanggalnya tanggal 18 ya. Perhatikan tanggal 18. Oke. Ship 6 unit HP. Harga jualnya 18.500.000.
Selanjutnya 4 unit Dell. Harga jualnya 15 juta. Itu 23, itu 23. Oke, kita bisa lihat di total amount di sini adalah 188.100.000. Ini juga sudah betul ya. Karena ini kredit, berarti payment metodenya kita pilih kredit. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat jurnalnya sebetulnya. Kita record dulu ya. Kita record dulu. Klik record. Ignore all saja. Oke, kita klik transaction journal. Nah, jurnalnya yang paling bawah ya di sini. Karena ini penjualan kredit, berarti yang didebit utang dagang, yang dikredit penjualan dengan WPN keluaran. Ditambah HPP dengan persediaan barang ya, seperti itu. Oke, kita close. Lanjut transaksi ke-17 ya. Ingat, kita hanya sampai dulu transaksi ke-17. Oke, transaksi 17 kalau kita lihat di sini adalah bukti pengeluaran kas kepada PT Margonda ya. PT Margonda ini adalah supplier kita. Berarti UD Buana itu membayar utang dagang. Ya, membayar utang dagang. Karena membayar utang dagang berarti dicatat di purchase pay bill. Ya, ingat purchase pay bill, bukan spend money. Spend money itu mencatat uang keluar selain dari utang dagang. Oke, kita klik pay bill. Suppliernya kita pilih PT Margonda. Cek number, diisi dengan nomor transaksi ya. Tanggalnya tanggal 18 Desember. Amount, jumlah uang yang dikeluarkan ya, 286 juta. Oke, kita klik Demon Applied, record. Oke, kita cek jurnalnya. Jadi jurnalnya yang didebit utang dagang, yang dikredit kas di bank ya, sudah betul. Oke, kita sudah sampai transaksi 17 ya. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Untuk transaksi 18 sampai transaksi 25 kita lanjut di video selanjutnya.